Salam sejahtera untuk kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan dan perkenanannya. Saya boleh ada bersama-sama Bapak Ibu di tempat ini. Dan yang kedua, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang percaya kepada saya kesempatan untuk saya melayani firman Tuhan pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Pendeta Filologus Kause dari Kabupaten Timur Tengah Selatan atau Soe, dan pelayanan saya di Desa Pusu. Ya, Nona Debbie sudah pernah sampai ke tempat saya tahun lalu. Dan saya dikaruniai 4 orang anak. Ya, yang pertama LC, sekarang sedang ada di tempat ini di Rumah Sakit Siloam. Dan yang kedua kuliah di Kupang. Dan yang ketiga keempat masih SMP dan SD. Puji Tuhan, itu perkenalan saya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Karena sudah lama saya rindu untuk datang ke Flores. Ya, saya berdoa, saya katakan kepada Tuhan satu waktu saya bisa datang ke Flores. Dan tahun lalu ketika saya diizinkan Tuhan untuk ada di Majelis Daerah, saya kasih senen kepada Ketua Majelis Daerah bahwa Om, kalau ada kegiatan organisasi di Flores, utuslah saya. Tapi belum tiba, dan saya dengan Bapak Gembala boleh datang ikuti Mubes dari Jakarta dan kami boleh tiba di sini. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, itu saja perkenalan saya, dan saya ajak kita buka Alkitab kita masing-masing. Dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-26. Ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saya ajak kita semua bangkit berdiri untuk kita menghormati pembacaan firman Tuhan yang pertama. Kitab 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayat 1 sampai ayat yang ke-5 berbunyi demikian. Segenap bangsa Yehuda mengambil Usia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda. Sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekhonya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Puji Tuhan, silahkan duduk. Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, kita sudah membaca dan mendengar firman Tuhan yang terpilih bagi kita semua pada siang hari ini. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayat 1 sampai ayat yang ke-20, ayat yang ke-5. Ini berbicara tentang Usia atau Raja Usia dilantik atau dipilih oleh orang Yehuda dan menjadi raja, menggantikan ayahnya. Ya, menggantikan ayahnya. Kehidupan daripada orang Israel atau kehidupan daripada raja-raja pada zaman itu, hidup mereka itu seperti draft ya, jadi naik turun ya.
iman mereka seperti itu Bapak Ibu. Ada kalanya mereka menyembah kepada ilah lain, ada kalanya mereka menyakiti hati Tuhan, dan Tuhan menghukum mereka. Dan di saat mereka datang kepada Tuhan, Tuhan mengampuni mereka dan Tuhan mengangkat mereka. Jadi iman mereka itu naik turun. Ya. Dan datang sampai kepada Raja Uzia. Raja Uzia ini juga demikian. Ya. Dia dinobatkan atau dia dipilih dan dilantik sebagai seorang raja yang masih muda. Ya. Usianya 16 tahun. Tetapi kepemimpinannya 52 tahun. Cukup lama Bapak Ibu. Ya. Dan sepak terjang daripada Raja Uzia ini, ketika kita membaca dari awal, ya, sungguh luar biasa. Ya. Sungguh baik kehidupannya. Tetapi di ujung dari kehidupannya Bapak Ibu, ya, itu sangat menyedihkan. Dari ayat firman Tuhan yang kita baca ini Bapak Ibu, ya, Raja Uzia ini semakin dia memimpin, semakin Tuhan memakai dia Bapak Ibu. Ya. Semakin hari, semakin dia dipakai Tuhan luar biasa. Semakin dia diberkati Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam ayat yang kelima bagian terakhir bagian B itu berkata bahwa apa saja yang diusahakannya selalu berhasil. Ya. Apa saja yang dikerjakannya semua berhasil. Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, saya percaya bahwa kita semua ingin untuk berhasil. Kita semua rindu juga untuk berhasil. Saya pingin dan saya punya kerinduan yang tinggi juga untuk berhasil. Ya, baik itu dalam usaha, amat terlebih dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Itulah kerinduan saya. Dan saya percaya bahwa itulah kerinduan kita bersama. Kita semua punya kerinduan untuk berhasil. Kecuali orang yang strep atau orang yang gila yang dia tidak mau berhasil. Ya. Tetapi saya dan saudara kita rindu untuk berhasil seperti Uzia ini. Di dalam setiap bidang selalu berhasil bersama rakyat yang dipimpin. Baik itu di bidang pertanian, ya, selalu berhasil. Di bidang peternakan selalu berhasil. Di bidang pertahanan dan keamanan juga selalu berhasil. Kemana saja mereka pergi untuk berperang, selalu Tuhan membuat mereka menjadi berhasil Bapak Ibu. Ya. Saat ini kita sedang mengikuti ya dua negara yang sedang bertikai ya. Ukraina dan Rusia. Ya. Mereka sedang berperang sekarang. Kita sekarang di sini juga bukan tinggal diam, kita juga sedang berperang. Berperang dengan kemiskinan. Yaitu kita harus kerja keras untuk kita bisa menang, kita keluar dari kemiskinan. Kita berperang dengan kebodohan. Kalau bisa kita sekolahkan, kita punya anak-anak untuk bisa keluar dari kebodohan. Supaya mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Kita selalu diperhadapkan dengan peperangan rohani juga Bapak Ibu. Ya. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat bahwa perlawanan kita bukan kita melawan darah dan daging, tapi kita melawan roh-roh jahat di udara. Kita melawan kuasa gelap yang jahat ini di hari-hari ini. Karena memang pekerjaan daripada iblis untuk membawa anak-anak Tuhan jauh dari hadirat Tuhan. Pekerjaan daripada setan untuk menghalaukan anak-anak Tuhan supaya tidak dapat beribadah kepada Tuhan. Ya. Olehnya itu Bapak Ibu kita harus kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Amin. Kita harus kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Supaya kita bisa bertahan melawan tipu muslihat di hari-hari terakhir ini. Ya. Dari ayat firman Tuhan yang kita baca. Mengapa Raja Uzia ini selalu berhasil? Apa saja yang diusahakan selalu berhasil Bapak Ibu. Ya. Dalam ayat yang keempat. Ya. Berkata demikian dalam ayat yang keempat. Ia melakukan apa
yang benar di mata Tuhan. Ya. Ini hal yang pertama membuat Raja Uzia diberkati oleh Tuhan. Apa saja yang diusahakan selalu berhasil karena Raja Uzia melakukan apa yang baik, apa yang benar di mata Tuhan. Ya. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, mungkin kita lakukan pekerjaan Tuhan, mungkin kita kerja buat Tuhan. Bapak Ibu Gembala tidak perhatikan, tidak sempat perhatikan saya dan saudara. Tetapi ada sepasang mata yang perhatikan saya dan saudara. Amin. Ada sepasang mata yang selalu perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian. Mungkin kita berkorban untuk pembangunan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Gembala tidak tahu. Tetapi saya mau katakan bahwa ada sepasang mata yang sedang perhatikan saya dan saudara. Setiap pengorbanan, setiap pemberian, apa yang kita lakukan baik, apa yang kita lakukan baik atau benar di mata Tuhan, tidak akan sia-sia. Tuhan perhitungkan semuanya itu. Ini yang membuat Raja Uzia selalu berhasil kemanapun ia pergi dan bekerja. Kemanapun ia pergi dan berusaha. Allah yang membuat menjadi berhasil. Ya. Bukankah firman Tuhan katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Allah turut bekerja dalam setiap pekerjaan kita. Mungkin kita secara pandangan manusia tidak masuk hitungan. Secara pandangan manusia tidak mungkin untuk berhasil. Tapi saya mau katakan bahwa dalam nama Yesus, Tuhan yang membuat saya dan saudara bisa berhasil. Tuhan yang bisa membuat kita berhasil apapun yang kita kerjakan. Tuhan yang akan turut campur tangan dan Tuhan yang turut membuat menjadi berhasil. Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, membuat Raja Uzia berhasil karena ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Dari ayat firman Tuhan ini Bapak Ibu. Ya. Dia dididik atau dia diajari oleh bapaknya Amasya. Pepatah mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohon. Ya. Karena didikan, nasihat daripada orang tua. Ya. Jangan sampai orang tua katakan bahwa oh itu saya cuman hanya melahirkan saja. Tapi saya tidak masuk di hati, saya tidak tahu dia punya hati bagaimana. Ini berarti menghindar dari tanggung jawab. Tapi mari kita sebagai orang tua, didiklah anak-anak kita. Bawa mereka datang kepada Tuhan. Amin. Bawa mereka untuk mereka mencari Tuhan. Bawa mereka untuk mereka beribadah kepada Tuhan. Kalaupun memang kita kasih mereka harta, ya puji Tuhan. Tapi harta yang terindah kita tanamkan firman Allah dalam hidup mereka. Kita nasihati mereka dengan firman Tuhan. Ya. Kita melihat bahwa Raja Uzia ini dia berhasil. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan. Saya di pastori itu kami baca setiap pagi baca satu pasal. Setiap malam baca satu pasal. Ya. Tapi pribadi kami baca sendiri-sendiri. Ya. Ya. Karena 3 tahun yang lalu saya studi banding ke Korea Selatan. Kami kunjungi satu gereja. Ya. Itu gereja pendetanya sudah tua. Dan dia punya jemaat 34 orang. 34 orang itu lansia semua. Jadi sebenarnya kami ibadah jam 6 sore. Jam 5 kami sampai di itu gereja. Sampai di itu gereja, Bapak Gembala yang pendeta setempat itu dia bangun dan dia hitung itu. Dia punya jemaat itu 36 orang. Ya, dia bilang ini semua sudah hadir jadi belum tepat jam 6, jam 5 tapi kita ibadah sudah. Ya. Selesai ibadah ini pendeta tanya kami. Pendeta ada 6 orang, kami studi banding ke Korea Selatan.
Dia tanya kami, Pak pendeta-pendeta dari Timor atau dari Indonesia, sudah baca Alkitab ini sudah bolak-balik sudah berapa kali? Ya. Kami dari 6 pendeta itu yang paling banyak itu 3 kali. Dari Kejadian sampai Wahyu bolak-balik. Ya. Tapi ada yang melayani sudah 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun. Saya baru 2 kali Bapak Ibu. Saya malunya bukan main. Ya. Itu pendeta itu katanya saya sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu ini sudah ratusan kali. Jadi 1 tahun dia ulang dari Kejadian sampai Wahyu itu 3 kali Bapak Ibu. Ya. Saya pulang dari Korea itu menjadi inspirasi saya dan memang hidup itu meniru. Hal-hal yang baik kita tiru. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi saya sampai di 3 tahun yang lalu saya sampai di tempat pelayanan saya mulai ambil keputusan untuk saya baca Bapak Ibu. Ya. Dan saya anjurkan anak-anak saya juga untuk baca Alkitab. Ya. Ya. Anak saya Elsie juga satu ketika, dia juga baca dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi ketika dia hendak tamat SMA kelas 3, dia baca sampai di kitab Yeremia. Ya. Sampai kitab Yeremia, terus dia hendak mau ikut tes untuk ikut kuliah di UPH. Ya. Dia diwawancara, itu dosen wawancara dia, tanya dia, kamu baca Alkitab atau enggak? Dia bilang, saya baca. Kamu baca berurutan atau kamu baca acak-acakan? Dia bilang, saya baca berurutan. Dia bilang, sekarang kamu sudah sampai di mana? Dia bilang, saya sudah sampai Yeremia. Dia bilang, coba kamu ceritakan kisah Yeremia. Anak saya itu dia bilang, aduh saya tidak suka itu Yeremia karena Yeremia itu kayaknya dia cengeng, dia biasa menangis lain sebagainya. Saya tidak suka. Ya. Jadi Bapak Ibu dari wawancara kurang lebih 150 orang yang untuk masuk UPH, yang lulus itu 6 orang termasuk anak saya. Ya. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan. Memang firman Allah ini hidup dan berkuasa. Ya. Saya berdoa kepada Tuhan, saya baca sudah 3 tahun ini sudah hampir saya selesai, sudah 2 kali. Jadi saya bersyukur memang firman Tuhan itu, Raja Daud katakan bahwa firman Tuhan itu manis seperti madu yang dari batu karang. Jadi kalau kita baca firman Tuhan itu manis Bapak Ibu. Ya. Kalau memang ada yang bilang firman Allah tidak manis itu kemungkinan orang tersebut itu sakit rohani. Sehingga dia bilang firman Tuhan tidak manis. Tapi saya percaya kita semua yang hadir pada pagi hari ini, kita imani bahwa firman Tuhan manis seperti madu yang dari batu karang. Amin. Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan. Raja usia ini Bapak Ibu. Apa saja yang diusahakan, dia selalu berhasil. Ya. Karena dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, dalam ayat yang kelima, 2 Tawarik pasal 26 ayat yang kelima. Ia mencari Allah ya, selama hidup Sakaria. Yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Hal yang kedua Bapak Ibu yaitu raja usia ini mencari Tuhan. Dia mencari Tuhan selama hidupnya. Sakaria ini sebagai seorang hamba Tuhan yang mendampingi Bapak Ibu. Yang mendukung, yang menasehati, yang menggembalakan. Ya. Dia mencari Tuhan. Dia mencari Allah selama hidupnya. Dia mencari Tuhan. Di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-55 ayat 6. Yesaya 55 ayat yang ke-6 berkata demikian. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya
selama ia dekat. Cari Tuhan Bapak Ibu. Ya. Saya ingat kalau ibu-ibu masak nasi, ya, mereka harus tapis itu beras. Ya. Mereka harus pilih dia punya apa, gideok-gideok itu supaya jangan tercecer ada di dalam apa masakan dalam itu. Ya. Mereka cari dengan serius. Ya. Mereka cari dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Ya. Begitupun kita mencari Tuhan Bapak Ibu. Cari Tuhan dengan serius. Amin. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Ya. Bukan nanti kita datang di waktu Natal atau datang di waktu Paskah baru kita datang untuk mencari Tuhan. Ya. Tapi kata carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ya. Cari dengan serius, cari dengan sungguh-sungguh. Ya. Setia Bapak Ibu, ya. Setia untuk mencari Tuhan. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Berseru kepadanya. Ya. Tetap kita berseru kepada Tuhan. Ya. Jangan bosan-bosan untuk berseru, untuk berdoa. Tetap berseru, tetaplah berdoa, tetaplah meminta, tetaplah hidup dekat dengan Tuhan Bapak Ibu. Ya. Di dalam kita mencari Tuhan, tidak kurang-kurang dari tantangan juga Bapak Ibu. Ya. Seperti seorang yang buta, ya, Bartolomeus, dia berseru kepada Tuhan ketika Yesus hendak lewat. Dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus tolong saya. Yesus mari dengar doa saya. Dengar permohonan saya. Banyak orang yang tegur dia, diam. Ya. Jangan ribut, guru mau lewat. Tapi semakin mereka halangi, semakin dia berseru, Yesus guru, Yesus anak Allah yang hidup, kasihanilah aku. Dan seruannya itu membuat Yesus berhenti. Ya. Membuat Yesus tersendak dan dia berhenti. Yesus suruh panggil Bartimeus itu. Apa yang engkau minta? Apa yang engkau butuhkan? Ya. Dia hanya jawab, Tuhan supaya saya melihat. Ya. Tuhan supaya saya bisa dapat melihat. Dan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Ya. Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan. Dalam kita mencari Tuhan. Tidak kurang-kurang dari tantangan Bapak Ibu. Ya. Tapi mari kita terus mencari Tuhan. Ya. Berseru kepadanya selama ia dekat. Ya. Selama ia dekat tetap berseru kepada Tuhan. Ya. Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan. Dalam kitab Matius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-33 juga. Berbicara tentang cari. Ya. Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Setiap kerajaan pasti ada wilayah, ada masyarakat. Ya. Begitupun Tuhan adalah sebagai raja di atas segala raja. Ya. Dialah raja saya dan saudara. Mari kita terus mencari. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu, kata semua itu dari dapur sampai ekonomi saya dan saudara, Tuhan akan tambahkan. Tuhan akan tambahkan, Tuhan akan tambahkan kepada saya dan saudara. Amin. Tuhan akan tambahkan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya Tuhan akan tambahkan kepadamu. Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan. Kenapa Raja Usia ini dia diberkati oleh Tuhan. Dalam segala usahanya Tuhan buat menjadi berhasil Bapak Ibu. Ya. Oleh karena dia mencari Tuhan Bapak Ibu. Ya. Oleh karena dia mencari Tuhan.
Tapi Bapak Ibu sayang ya, akhir hidup daripada Raja Uzia ini. Dalam ayat yang ke-16 berkata begini. Ya. 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan. Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan. Ya. Inilah akhir hidup daripada Raja Uzia. Ketika dia dalam keadaan susah, dia berseru, Tuhan tolong, dia mencari Tuhan, Tuhan menjawab dia. Ketika dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, Tuhan menolong dia. Tuhan memberkati dia, apa yang diusahakan selalu Tuhan buat menjadi berhasil. Tapi sayang, ketika dia berhasil, ketika dia naik daun, ya, ketika dia sudah mulai diberkati Tuhan, Bapak Ibu, firman Tuhan berkata bahwa dia menjadi tinggi hati, ya, sombong, Bapak Ibu. Ya. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa Allah melawan orang congkak, ya, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Allah melawan orang sombong, ya, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ya. Terjemahan lama itu Allah menentang, Bapak Ibu. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, firman Tuhan ini menjadi pelajaran buat hidup saya dan saudara. Menjadi contoh buat hidup saya dan saudara. Ya. Dalam keadaan kita berseru kepada Tuhan, Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan pasti menolong saya dan saudara. Tuhan pasti memberkati saya dan saudara. Ya. Tapi ketika kita diberkati Bapak Ibu, ya, jangan sombong, jangan tinggi hati. Ya. Ya. Jangan melakukan apa yang merusak Bapak Ibu. Ya. Jangan berubah setia. Jangan berubah 180 derajat Bapak Ibu. Dulu yang setia sebelum diberkati, hidup susah. Selalu minta Bapak Gembala doakan saya punya usaha. Bapak Gembala tolong, Bapak Ibu Gembala tolong kalau bisa puasa supaya saya diberkati. Ya. Tapi ketika mulai Tuhan berkati Bapak Ibu, ya, ya, mulai berubah setia. Ya. Mulai jauh dari Tuhan. Ya. Mulai hilang dari hadapan Tuhan. Tapi lewat firman Tuhan pada saat siang hari ini, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Walaupun kita dalam keadaan susah atau kita diberkati Tuhan, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan. Cinta akan Tuhan Bapak Ibu. Ya. Saya percaya Tuhan mau berkati kita itu kecil. Ya. Tuhan mau buat kita berhasil itu kecil bagi Tuhan. Anaknya satu-satu, Yesus Kristus yang saya dan saudara sembah. Dia berikan buat saya dan saudara. Dia mati di gunung Golgota. Hanya untuk saya dan saudara. Hanya untuk menebus dosa saya dan saudara. Apa tak lagi hanya berkat-berkat jasmani. Kecil bagi Tuhan. Amin. Tuhan memberkati saya dan kecil. Tapi mari kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Terus mencari Tuhan. Terus setia kepada Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Tuhan terlalu sanggup untuk menolong kehidupan saya dan saudara. Tuhan sanggup untuk menolong hidup saya dan saudara. Ya. Kita lihat Bapak Ibu, kisah daripada Raja Uzia ini. Ya. Tuhan buat dia menjadi berhasil. Apa saja yang diusahakan selalu berhasil, selalu berhasil. Bukankah Allah berfirman bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Allah turut bekerja. Jadi setiap pekerjaan saya dan saudara, Allah ada di dalamnya. Allah turut bekerja, Allah sama-sama bekerja dengan saya dan saudara. Ya. Terus kita mau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Terus kita mencari Tuhan, setia kepada Tuhan. Tuhan sanggup untuk menolong hidup saya dan saudara. Tuhan sanggup Bapak Ibu. Ya. Kita lihat akhir hidup daripada Raja Uzia ini Bapak Ibu. Ya. Dalam ayat yang ke-21.
Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepelai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Kita lihat akhir hidup daripada Raja Uzia ini. Ya. Awalnya itu luar biasa, tapi di akhir hidupnya, Bapak Ibu kasih Tuhan, langkah akhir itu juga menentukan, Bapak Ibu. Olehnya itu kita minta kepada Tuhan, Tuhan pegang tangan saya, tuntun hidup saya, Roh Kudus pegang tangan saya, tuntun saya, bawa saya kepada jalan yang benar, agar saya tidak tersesat mengikuti jalan Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ya. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat, menjadi kekuatan buat hidup saya dan saudara. Menjadi pelajaran buat hidup saya dan saudara. Bahwa Tuhan sanggup untuk menolong hidup saya dan saudara. Mari kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan kita terus mencari Tuhan. Saya percaya Tuhan sanggup untuk menolong dan memberkati hidup saya dan saudara. Puji Tuhan, begitu jauh renungan firman Tuhan buat kita pada siang hari ini. Saya undang pemain musik datang ke depan. Dan kita naikkan itu pujian yang berkata, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Agar kita tidak tersesat mengikuti jalannya Tuhan. Menjadi doa buat kehidupan saya dan saudara. Kita minta supaya Roh Kudus pegang tangan kita. Supaya kita mengikuti jalan Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan. Awal daripada kehidupan Raja Uzia ini sangat bagus. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia mencari Tuhan. Tetapi ketika dia diberkati Tuhan. Ketika Tuhan menolong dia. Tuhan mendengar doanya. Dan Tuhan buka jalan buat kehidupannya. Dia mulai berubah setia. Dia mulai tinggi hati. Dia mulai jauh dari Tuhan. Tapi biarlah firman Tuhan pada siang hari ini. Mengajak kita supaya kita semakin setia. Semakin dekat. Semakin percaya kepada Tuhan. Saya percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Sungguh dan benar. Tuhan setia pada janjinya. Dia sanggup untuk menolong kehidupan